Yoshimina-san, akhirnya kita diperlihatkan bagaimana pelatihan Boruto bersama Kashin Koji, terutama saat berlatih menguasai Hiraishin no Jutsu. Serta desa Konoha mengirim tim 7 beranggotakan Konohamaru Sarada dan Mitsuki, untuk membantu Sunagakure. Dan masih ada banyak hal menarik lainnya yang terjadi, semua itu ada dalam Boruto to Blue Vortex Chapter 16 yang akan kita bahas dalam video kali ini. Jadi tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di dalam sampul halaman chapter kali ini, menampilkan sosok Eida. Di sana ada sebuah catatan editor yang berbunyi, demi menyelamatkan Gaara, Konoha menuju Sunagakure, sementara itu Eida. Sedangkan judul dari Boruto to Blue Vortex Chapter 16 kali ini adalah, Singularitas Nasib. Chapter 16 diawali dengan kilas balik Boruto saat berlatih bersama Kashin Koji. Saat itu Kashin Koji sedang menjelaskan tentang cara kerja dari jutsu ruang dan waktu. Koji berkata, ninjutsu ruang dan waktu seketika memindahkan objek apapun, baik diri sendiri maupun orang lain ke lokasi manapun, seiring dengan kemampuan terbang. Ini adalah salah satu kemampuan dasar yang dimiliki oleh Otsutsuki. Kamu telah menunjukkan kekuatan ini sebanyak 3 kali sebelumnya. Namun, itu hanyalah ledakan kekuatan di situasi tertentu, yang tidak bisa kamu kendalikan secara sengaja. Saat ini, kamu belum mampu mengontrolnya. Tapi sekitar 6 tahun dari sekarang, kamu akan berhasil mengendalikan kekuatan ini. Dengan menyalurkan cakramu ke benda logam, dan dengan merasakannya kau bisa langsung pergi ke lokasi manapun itu. Kamu menciptakan ninjutsu yang memungkinkan kamu berpindah dengan bebas ke lokasi yang sudah ditandai. Itulah yang disebut, Hiraishin no Jutsu. Boruto terlihat cukup kaget mendengarnya. Dia berkata Hiraishin no Jutsu. Lalu Koji menjelaskan dengan berkata, ya, kakekmu Yondaime Namikaze Minato, ahli dalam jutsu yang memiliki nama yang mirip. Kau sendiri yang menamainya, sebenarnya itu adalah teknik yang berbeda, kau tidak tahu teknik Hiraishin no Jutsu yang sebenarnya. Saat kau mencari metode pengendalian jutsu ruang dan waktu di dunia ninja dengan caramu yang unik, kau menciptakan hasil yang hampir sama dalam menciptakan varian teknik Hiraishin no Jutsu. Boruto semakin kaget. Dia berkata, menciptakannya, bukankah itu jenius? Jujur saja, ekspektasi macam itu membuatku merasa terbebani. Koji berkata, media yang paling cocok untuk pemberian cakra adalah alat ninja. Setelah banyak percobaan dan kesalahan, ini akan menjadi solusi optimal yang kau dapatkan. Apakah pedang milikku pun bisa digunakan sebagai media juga? Lalu Koji berkata, tentu saja, dari kunai atau shuriken, ornamen, bahkan peralatan makan. Berbagai benda yang terbuat dari logam dapat kau gunakan sebagai media teleportasi. Jika berada dalam jangkauan yang terlihat, teleportasi akan menjadi lebih akurat dan mudah. Boruto berkata, apa maksudnya itu dalam jangkauan yang terlihat? Jadi apakah itu pada dasarnya sulit untuk berteleportasi jarak yang jauh? Koji berkata, misalnya 2 shuriken yang sudah dijadikan sebagai media, dan meletakkan masing-masing shuriken itu pada suatu lokasi jauh di utara dan selatan. Lalu kau merasakan cakra media yang ingin kau tuju, dan mencoba berteleportasi ke sana. Tapi ada masalah, di antara kedua titik itu. Bagaimana caranya agar kau bisa memastikan titik mana yang akan menjadi tujuanmu? Boruto pun memahaminya, dia berkata, iya, memang itu mungkin sulit. Koji berkata, kalau kau hanya memakai satu media, hal ini tak akan jadi masalah, tapi itu artinya kau tidak bisa sepenuhnya memanfaatkan sifat praktis dari teknik ini. Maka idenya dengan menggunakan benda dengan beberapa bentuk objek, dengan berbagai bentuk digunakan sebagai media. Simbolnya mewakili figur-figur yang bisa dibayangkan, ini memungkinkan teleportasi ke koordinat yang dituju dengan akurat, bahkan ke jarak yang jauh sekalipun. Lalu Boruto berkata, begitu ya, singkatnya, logam itu memang diperuntukkan untuk teleportasi jarak lebih jauh. Jadi jika kita siapkan logam dengan berbagai bentuk, semuanya akan baik-baik saja kan? Koji berkata lagi, benar sekali, tapi ketika akan teleportasi ke jarak yang jauh, dibutuhkan konsentrasi yang lebih tinggi.
Lalu Boruto berkata, jadi semakin jauh semakin sulit, ini akan membutuhkan pelatihan serius. Setelah itu Koji berkata lagi, lihatlah Boruto, masa depanmu yang akan dibangun dengan teori dan pengetahuan ini selama bertahun-tahun mendatang. Saat ini kau sudah memperolehnya hanya dalam beberapa menit. Tapi bagaimanapun juga pengetahuan hanyalah pengetahuan, hingga kau benar-benar menguasai Hiraishin no Jutsu. Jangan lupa bahwa latihan yang luar biasa sangatlah penting. Lalu tiba-tiba Boruto sudah berpindah ke atas pohon, dengan Hiraishin no Jutsu yang baru saja dia pelajari. Dia terlihat sudah terbiasa, dan Kashin Koji pun cukup terkejut melihat perkembangan Boruto dalam waktu singkat. Sambil bergelantungan Boruto berkata, jangan khawatir, ayo lanjutkan. Kita harus melakukannya, karena ada banyak sekali yang harus kita atasi. Setelah itu Koji menceritakan masa depan kepada Boruto. Boruto berkata apa-apaan itu, jika masa depan baik dan masa depan buruk bisa dilihat, bukankah sebaiknya memberitahukannya kepada semua orang, dan bekerja sama dengan mereka? Tentu saja segala sesuatunya akan bergerak ke arah yang positif. Koji menjelaskan dengan berkata, ironisnya itu memang membuat frustasi, tapi makin banyak orang tahu, makin mereka paham masa depan akan berubah drastis. Aku sudah mengetahuinya, oleh karena itu, kini aku tidak bisa lagi bersikap seolah-olah aku tidak mengetahuinya. Akibatnya masa depan bercabang secara kompleks. Prediksi menjadi sangat sulit dalam keadaan seperti itu, keuntungan dari memprediksi masa depan sudah mulai kehilangan maknanya, dan sekarang tidak ada gunanya lagi. Dengarkan ini baik-baik, mengetahui masa depan itu membawa cahaya dan bayangan, tidak diragukan lagi itu adalah tindakan penghancuran terhadap masa depan. Semakin banyak masa depan yang diketahui, semakin mereka menyimpang dari jalur, menyimpang jauh dari rel yang disebut takdir. Kehadiran sesat yang membuat masa depan tidak stabil, pasti akan menjadi singularitas. Saat itu Boruto terlihat seperti tidak mengerti maksud dari singularitas. Koji berkata lagi, untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, seringkali lebih baik bagi banyak orang untuk tetap berada dalam kegelapan. Tugas kita sebagai singularitas takdir, untuk diam-diam memberikan dukungan di jalan menuju masa depan yang baik. Boruto berkata, maksudmu kita? Koji berkata, sama sepertiku, kau pun sudah memiliki singularitas takdir, dan juga cepat atau lambat kau pasti melihat informasi kami, Eida. Saat itu ternyata Eida sedang mengintip pembicaraan Koji dengan Boruto, dan Koji tahu Eida sedang memantau mereka. Eida sendiri terlihat bingung dengan singularitas takdir yang Koji maksud. Kembali ke masa kini, Eida terlihat sedang melamun karena mengingat pembicaraan Koji tentang singularitas takdir. Di tempat Eida saat itu ada Sarada dan Sumire. Sarada bertanya kepada Eida apakah Eida mendapatkan sebuah informasi terkait Boruto, yang tidak banyak berbicara ketika diinterogasi. Ternyata Eida tidak memberitahu mereka hal sebenarnya yang sedang dialami Boruto saat itu. Eida hanya berkata alasan Boruto tidak banyak bicara adalah, karena sepertinya dia punya alasan tersendiri untuk melakukan ini, menurutku dia sengaja mencoba melindungi kalian semua dari bahaya yang tidak perlu. Sarada berkata, mungkin itu benar, tapi Boruto selalu memikul beban dunia ini di punggungnya sendirian. Konoha tetaplah Konoha, bahkan ketika kita jelas-jelas menghadapi musuh yang sama, mereka tidak pernah berhenti melihatnya secara sepihak sebagai pengkhianat, kita setidaknya harus bisa memberikan pertolongan kepadanya. Setelah itu Sarada menanyakan kepada Eida lokasi Boruto saat ini, tapi tiba-tiba Sumire mengutarakan pendapatnya. Dia berkata, Sarada, aku tidak berpikir Boruto ingin kita mengetahui lokasinya, meskipun kita semua secara terang-terangan membela Boruto. Tapi kita tidak tahu informasi apapun yang berkaitan dengan dia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, justru karena kita tidak tahu, makanya kita masih bisa bergerak dengan bebas di dalam desa. Seperti ini itulah kenapa hal yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap di sini dan tidak mengikuti Boruto. Di sini terjadi perbedaan pendapat antara Sarada dan Sumire. Sarada berkata, tapi, ketua kelas juga melihatnya, kau melihatnya juga kan? Kalau tidak berhati-hati, nyawanya dalam bahaya, melawan musuh seperti mereka seorang diri, dia terlalu gegabah. Sumire membalas ucapan Sarada dengan berkata itu karena kita ada di sana bersamanya sesuatu seperti itu benar terjadi kan?
Sarada masih terlihat tidak mengerti dengan jalan pikiran Sumire yang mendadak seperti itu. Lalu Sumire berkata lagi, kenapa kau tidak mencoba memikirkannya sedikit saja tentang bagaimana perasaan Boruto? Dan, chapter akan admin lanjutkan besok, dikarenakan chapter kali ini terlalu panjang.